Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa yuk. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa untuk agama masing-masing yang berdoa. Berdoa selesai. Oke, materi hari ini itu menjaga lingkungan untuk masa depan. Berarti belum ada baca materi ya? Belum. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita SBK dulu yuk biar kita sama semangat. Jadi kita hari ini SBK-nya tepuk semangat. Oke, ucapin dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Oke. Kita mulai yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oh iya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Berarti udah jelasin ya. Oke, jadi sebelum kita ke materi, kita nyanyi dulu yuk semuanya. Lalu sih kecil. Lalu setelah itu berdoa. Ya, setelah itu mandi. Oke. Nah, misalnya kalian di sekolah nih, terus kalian ada yang buang sampah sembarangan, itu tindakan yang baik atau tindakan yang buruk? Buruk. Oke, biar kalian makin ngerti materi, Ibu ada kasih kalian video. Kenapa airnya padat begini ya? Banjir, airnya meluap. Ini sampah bikin mampet. Kakiku basah semua. Kok banjir ya? Kalau saja aku tidak buang sampah sembarangan, semua ini tidak akan terjadi. Kalau kita jaga kebersihan, alam juga akan menjaga kita. Mulai sekarang, aku harus jaga lingkungan, buang sampah di tempatnya.
terjadi, terus apa yang dilakukan? Ya, pindah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, bisa menyebabkan lingkungan rusak dan kotor. Ya. Nah, dampak yang terjadi apa? Banyak ibu bisa banjir. Nah, benar sekali. Jadi solusinya yang kita lakukan agar menjaga lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, benar sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, ini ada pun dampak kerusakan lingkungan. Benar sekali yang dibilang Firina, banjir, kekeringan, terus ada penurunan kualitas udara. Nah, itu kan lingkungan kita nggak baik. Kalian bayangin deh di kelas ini, terus banyak buang sampah sembarangan. Terus jadinya kan banyak sampah, kita juga jadinya nggak nyaman kan. Nah, kalau solusi yang dilakukan, bisa nggak kita dengan, kalau misalnya banjir, solusinya apa? Kalau misalnya banjir, biar nggak banjir lagi, apa yang kita lakukan selain membuang sampah pada tempatnya? Yang kedua, Membersihkan selokan. ya benar. Lalu penanaman hutan kembali, yaitu Reboisasi. Nah, terus menurut kalian peran individu ini penting nggak dalam menjaga lingkungan? Penting. Penting karena, coba jelasin dong dikit. Karena tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan barang sekali pakai dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan ibu. Oke, benar sekali ya. Sekarang, nah kita juga dapat mengurangi sampah karena sampah ini kan merupakan, kalau misalnya banyak juga kita jadinya sampah lumpur-lumpur itu kan gimana bilangnya, kayak jelek aja kelihatannya jalanannya gitu. Terus kita dapat memulai dengan menggunakan barang yang siap dipakai. Kita juga bisa mengolah sampah. Terus dengan cara menjaga alam. Oke, di sini ada peran bersama. Peran bersama kayak misalnya contohnya gotong royong itu juga penting nggak dalam menjaga lingkungan? Penting. Oke, jadi di sini ibu ada games untuk kalian. Siapa yang mau maju ke depan atau ibu yang mau nge-skip? Saya mau Oke, silakan maju. agar ketersediaan air di dunia atau di bumi ini tidak habis. Ya, benar sekali. Ada mau lagi yang jawab? Lagi ada 4 pertanyaan. Oke, ibu tunjuk ya. Iya. Sebutkan contoh manusia menjaga tumbuhan. Silakan. Dengan cara menyiramnya setiap hari.
sembarangan? Kemudian soal nomor 3, apakah kamu pernah melihat orang membuang sampah sembarangan? Jika iya, bagaimana perasaanmu? Iya, saya pernah melihat orang membuang sampah sembarangan. Perasaan saya itu kesal karena kenapa dia buang sampah sembarangan padahal ada tempat sampah. Sekian, terima Oke, kasih. terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Rina. Udah maju. Yang lainnya kalau sudah selesai menjawab, oke, silakan maju ya. Baik, ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tuliskan 3 hal yang akan kamu lakukan mulai hari ini untuk menjaga lingkungan. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ikut dalam kerja bakti membersihkan lingkungan rumah ataupun selokan. Yang ketiga, ikut piket kelas di setiap jadwal yang telah ditentukan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, yang selanjutnya siapa maju? Sudah, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil gambar yang saya buat. Jadi di sini ada aktivitas mengenali lingkungan sekitar. Yang pertama itu di rumah, lingkungannya bersih. Fungsinya untuk manusia itu sebagai tempat tinggal dan tempat beristirahat. Yang kedua ada ruang kelas, lingkungannya bersih. Dan fungsinya sebagai tempat belajar dan mengajar. Yang ketiga ada dapur, lingkungannya bersih. Fungsinya itu untuk memasak dan Yeay. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil yang setelah saya buat. Yang pertama, sebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekitarmu. Contohnya itu menanam pohon di halaman rumah ibu. Lalu, berikan 1 contoh interaksi manusia yang berdampak positif terhadap lingkungan. Contohnya seperti tadi, menanam pohon, lalu menghemat air, lalu membuang sampah pada tempatnya. Terus yang soal berikutnya, berikan 1 contoh interaksi manusia yang berdampak positif berdampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya itu membuang sampah sembarangan ibu. Oke, terima kasih. Oke, jadi apakah kalian ada masalah saat mengerjakan NKPD-nya? Tidak. Apakah gampang? Dan Oke, jadi Ibu evaluasi sedikit. Jadi benar sekali yang kalian sampaikan. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan, kita harus menjaga lingkungan bersih biar kita hidup sehat. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pertemuan ke depan. Terima kasih. Kita tutup dulu yuk semuanya. Para pemerhati. Oh.